Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 7 Februari 2026. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 27 Februari 2026. Oke, Ace of Sword, aku lihat di sini nampaknya ada seseorang yang ingin membicarakan sesuatu dengan kamu secara jujur dan terbuka mengenai masalah-masalah yang terkait adanya kesalahpahaman atau ya ada masalah yang belum terselesaikan antara kamu dengan dia. Walaupun dia tahu resikonya bakalan bertengkar lagi atau beradu argumen lagi seperti itu. Tapi menurut dia ini penting, ini harus dilakukan seperti itu. Tapi sayangnya dia juga merasa bahwa kamu ini sekarang sudah kayak bersih-bersih. Maksudnya tuh gini, kamu itu kayak benar-benar menghindari, membuang, menjauhi, melepaskan hubungan atau orang-orang yang toksik, yang menurutmu toksik, yang benar-benar nggak penting bagimu, yang nggak memberikan manfaat bagimu, yang justru malah nyakitin atau mengkhianati, mengecewakan, itu kamu buang dari hidupmu. Nah itu ya, jadi dia ngerasanya kamu yang justru malah sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, yang dia anggap kamu itu udah ngerasa dia ini orang yang toksik, orang yang red flag ya, seperti itu, orang yang punya sikap toksik seperti itu dalam kehidupanmu. Dan dia rasa juga kamu ini seperti sudah move on dari dia. Dia rasa kamu sudah tidak lagi mengharapkan dia. Dia rasa kamu itu sudah bisa memulihkan diri dari putus cintanya kamu bersama dengan dia. Kamu udah move on lah intinya gitu ya. Uh, udah baik-baik saja, udah bahagia, udah tidak mengharapkan hubungan kalian bersama lagi kayak gitu. Oke, bagaimana sih ternyata hubungan dengan dia selama ini, antara kamu dengan dia selama ini? Aku lihat selama kamu bersama dengan dia, ada saat-saat di mana dia sering menetapkan batasan dengan kamu atau sering menghindari kamu, sering menjauhi kamu, berjaga jarak dengan kamu ya, sehingga membuat kamu itu merasa selalu tidak nyaman. Dan kemungkinan besar hubungan kalian ini juga sering sekali diuji oleh pihak eksternal seperti misalkan anggota keluarga, teman ya, atau ya siapapun lah, pokoknya dari pihak eksternal. Dan aku lihat juga mungkin bisa jadi memang dari lingkungan juga yang tidak menginginkan kalian bersama atau berdekatan. Atau misalkan keluarga yang keberatan kalau kalian bersama seperti itu, atau bahkan bisa jadi juga ada pasangan lain atau pelamar lain yang mencoba menciptakan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua, seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya menjadi tantangan di hubungan kamu dengan dia selama ini, karena ada pihak eksternal yang mengancam hubungan kalian untuk bisa langgeng gitu. Walaupun mungkin kamu sudah pernah sempat berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ujian atau rintangan dari pihak luar ini sangat banyak atau sangat kuat kayak gitu.
Bisa jadi mungkin kamu dengan orang ini tuh belum ada status ya, sehingga aku lihat sebenarnya orang ini tidak cocok untukmu karena orang yang kamu sukai ini mungkin uh, apa ya, menunjukkan perasaan yang berapi-api. Kemudian uh, seiring berjalannya waktu ya dia kayak melunak. Jadi orang yang penuh dengan gairah di awal-awal, tapi ketika sudah seiring berjalannya waktu jadi kayak lembek, jadi kayak tidak lagi menggairahkan atau tidak lagi terlihat bergairah seperti itu. Ya terlihat semakin cuek, semakin dingin, semakin mengabaikan seperti. Jadi di awal-awal aja tuh semangatnya untuk bisa bersama dengan kamu atau berinteraksi dengan kamu, harmonis dengan kamu seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu semakin cuek, semakin dingin ya gitu. Terus itu mungkin selama ini dia selalu mengabaikan kamu, sering meninggalkan kamu ya. Ketika kamu sudah apa ya? Dia rasa sudah bucin gitu lah ya, intinya dia ketika ngerasa udah mendapatkan kamu, dia sering mengabaikan kamu, berjaga jarak, cuekin kamu seperti itu. Ditambah lagi juga sering terjadinya pertengkaran ya, bahkan adanya pembatalan komitmen ya, akhirnya ya terjadi perpisahan atau perceraian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ternyata selama ini kamu atau si dia itu belum melakukan upaya yang diperlukan dalam hubungan kalian. Jadi kayak terlalu apatis atau kurang adanya effort satu sama lain, ya. Sehingga hubungan tuh kurang langgeng gitu karena menganggap bahwa hubungan ini terlalu mudah untuk didapatkan atau mudah untuk dijalani. Jadi menyepelekan hubungan ini gitu. Dan ternyata faktanya jadinya sulit ya hubungan ini untuk dijalani. Ditambah lagi juga kalau aku lihat selama ini hubungan yang kamu jalani bersama dengan dia adalah hubungan yang mengalami banyaknya ketidakstabilan secara emosional. Nah, ini juga yang menyebabkan masalah di hubungan kalian. Mungkin selama ini dia itu kesulitan untuk mengontrol emosinya atau orang ini tuh memang masih mengalami kesulitan secara emosional sehingga selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlakukan kamu dengan hormat ataupun perhatian sama kamu. Kamu selalu merasa tidak mendapatkan pengertian atau perhatian yang pantas kayak gitu oleh dia. Ya sering diabaikan, dianya juga sering semena-mena sama kamu seperti itu. Sehingga selama ini kalau aku lihat dia mungkin juga merasa selalu perlu waktu untuk sendirian. Dia tipe orangnya tuh kalau apa-apa tiba-tiba dia nggak mood gitu ya, pengen sendirian. Akhirnya ya berjaga jarak dengan kamu, nggak kasih kabar, nggak menanggapi kamu, seperti itu ya. Karena dia ini orang yang selalu merasa perlu waktu untuk sendiri atau menyendiri seperti itu. Karena kalau aku lihat dia ini tipe orangnya itu kan yang kesulitan ya untuk emosionalnya sehingga kalau misalkan dia menghadapi suatu masalah ya yang ngebuat dia apa ya ribet, ngebuat dia bergejolak, membuat dia nggak stabil emosi dan moodnya, ya dia akan menjaga jarak, menjauhi kamu, ya seperti itu. Ditambah lagi juga dengan adanya ketidakjujuran atau penipuan yang dia lakukan, bahkan skenario terburuknya juga dia mungkin pernah melakukan pelecehan, entah itu terhadap kamu ataupun terhadap orang lain. Terus itu juga kalau aku lihat, sebagian besar mungkin dari kalian ini menjadi korban dari orang yang narsistik seperti ini atau orang yang manipulatif seperti dia ini ya. Bahkan kalian yang sebagai korbannya justru ada yang sampai meminta bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog untuk membantu kalian bisa move on atau pergi dari dia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi kalian sendiri. Untuk bisa move on dari dia itu ternyata nggak mudah gitu, sampai ada yang merasa mentalnya down ya karena jadi korban kemanipulatifannya dia gitu kan. Jadi kayak butuh bantuan psikolog atau psikiater atau ya minum juga obat-obatan mungkin ada seperti itu.
Dan ini pun ada indikasi bahwa memang ternyata dia ini melakukan perselingkuhan, kayak gitu ya. Atau bisa jadi kalau misalkan kalian sudah menikah, berarti ini adalah pasangan yang mungkin punya sikap yang dingin atau perhitungan sama kamu, orangnya dominan atau licik ya. Sehingga ya aku lihat jadinya kacau hubungannya seperti itu. Tapi aku lihat memang sempet ya hubungan kalian kayak on off gitu. Jadi sempet hubungan kalian itu berpisah atau dingin-dinginan, cuek-cuekan, silent treatment, saling menjauh seperti itu. Tapi kemudian adanya kemunculan lagi dia atau adanya koneksi lagi dari dia untuk kembali lagi sama kamu. Jadi sempet hubungannya on off setelah silent treatment, kemudian kembali lagi dia untuk menghidupkan kebahagiaan di hubungan kalian atau menghidupkan kembali hubungan kalian seperti itu. Tapi ini untuk balikan lagi atau untuk dia datang lagi dan kalian kembali itu, aku lihat butuh waktu yang lama untuk bisa balikan kayak gitu. Mungkin ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun baru nanti dia balik lagi sama kamu. Ya entah apalah alasannya untuk membujuk rayu kamu lagi agar bisa bersama dengan dia, seperti itu. Dan aku lihat mungkin hubungan kamu dengan dia sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dijalani atau bahkan saat ini perpisahan kalian sudah cukup lama terjalin ya. Kamu dengan dia saat ini sudah cukup lama, mungkin ada yang udah setahun, ada yang 2 tahun, ya pokoknya intinya udah cukup lama kamu sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan dia, seperti itu. Karena aku lihat kehidupan percintaanmu bersama dengan orang ini tampaknya tidak berkembang, hubungannya stuck, hubungannya hambar, hubungannya kayak nggak ada effortnya gitu ya, kayak nggak ada tujuannya, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, apakah memang mungkin orang yang berdealing dengan kamu ini adalah orang yang sudah bahagia dengan keluarganya. Ada yang mungkin sudah berumah tangga dan ya dia aku lihat ya fokus ya untuk bahagia bersama dengan keluarganya seperti itu. Bahkan aku lihat juga dia ini tipikalnya orang yang sangat klasik tentang nilai-nilai keluarga, seperti itu. Jadi kalau aku lihat ya kalau dia udah hidup bersama yang lain, dia akan hidup bersama dengan pasangannya, dia akan pertahankan itu, menetap ya bersama pasangannya, seperti itu. Atau mungkin saat ini dia sudah punya pasangannya, dia akan bersama dengan pasangannya, kayak gitu. Bahkan mungkin ya dia akan tetap memperkuat hubungannya dengan pasangannya, seperti itu. Kemudian aku lihat untuk hubungan kamu dengan dia yang saat ini sudah berpisah ya, kayaknya memang ada pertanda bahwa masalah antara kamu dengan dia ini ada yang bersifat turun-temurun. Jadi kayak misalkan dalam hal adat istiadat kalian itu bertolak belakang misalkan, sehingga makanya dari pihak eksternal itu yang mengganggu hubungan kalian karena nggak suka kalau kalian bersama. Karena misalkan ada adat istiadat yang bertolak belakang kayak gitu. Karena ini ada hubungannya dengan turun-temurun. Ya, ada suatu sejarah atau kebiasaan dari keluarga yang berbeda ya sehingga sering menimbulkan konflik. Nah, itu ya. Jadi ada suatu tradisi dari keluarga yang berbeda. Nah, ini yang menjadi sumber konflik, yang sering sekali menjadi sumber konflik di antara kamu dengan dia. Terus itu ya aku lihat mungkin memang dia sudah kedatangan cinta baru dalam hidupnya ya. Dan aku lihat mungkin sebagian besar dari kalian ini masih melajang. Ada kemungkinan bagi kalian akan memiliki nilai-nilai yang sama dengan ada kemungkinan bahwa ada seseorang yang nantinya memiliki nilai-nilai yang sama atau prinsip yang sama seperti kamu. Mungkin dia akan datang untuk menjalin komitmen jangka panjang dengan kamu, ya, atau akan menetap atau menjalin hubungan yang serius dengan kamu, seperti itu.
Tapi mungkin saat ini kalian yang lagi single nih atau lagi melajang ini, justru malah kalian kayak lelah atau apa ya sebutannya, kayak kayak nggak mau effort ya, nggak mau effort untuk bertemu dengan orang baru. Padahal di sini ada potensi loh bahwa kalian akan segera bertemu dengan orang baru. Bahkan ini ada juga sih ya, ada juga yang mungkin kalian sudah bertemu dengan seseorang yang baru. Dan bagi kalian yang mungkin sudah bertemu dengan orang baru, ini dipesankan untuk menguatkan fondasi hubungan kamu dengan si dia, seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat tapi orang lama kamu ini sepertinya masih berharap ya bahwa kalian masih bisa berinteraksi, masih bisa bersama lagi, masih bisa seperti dulu lagi, deket lagi, tetap deket kayak gitu ya. Dia masih berharap bahwa kalian itu masih bisa bersama lah intinya kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya di lubuk hati dia yang paling dalam, perasaan dia terhadap kamu dia belum menyerah ya. Dia belum menyerah pada hubungan kalian berdua. Ada forgiveness. Kalau aku lihat di sini dia ingin mendapatkan pengampunan atau maaf dari kamu karena dia kesulitan untuk melupakan masa lalu dia bersama kamu. Jadi walaupun sampai sekarang kamu dengan dia sudah berpisah begitu lama, kelihatannya dia sepertinya sudah punya kehidupan baru atau ya dia tidak mengusik kamu atau tidak datang ke kamu gitu ya. Kelihatannya kehidupan dia ya dia jalani seperti biasanya saja gitu ya, kayak nggak butuh kamu atau kayak nggak kecarian kamu. Tidak, sebenarnya dia masih sering terbayang-bayang masa lalunya bersama kamu. Dia belum menyerah, intinya kayak gitu ya. Dia belum bisa move on, belum bisa melupakan apa yang pernah terjadi antara kamu di masa lalu. Antara kamu dengan dia di masa lalu. Kemudian ada timbal balik ya, berarti aku lihat di sini dia sadari bahwa hubungan ini selama ini ketika dia jalani dengan kamu itu tidak ada kesetaraan. Ya, dia sadari itu, dia tahu itu. Dan aku lihat di sini ada pemikiran ya dari dia bahwa dia ingin adanya kesetaraan dalam memberi dan menerima ya. Walaupun mungkin di sini dia ngerasa bahwa dialah yang lebih banyak menerima segala sesuatunya dari kamu dibandingkan dia memberikan segala sesuatunya dari kamu kepada kamu kayak gitu ya. Tapi ya dia sudah sadar bahwa gara-gara dia selama bersama dengan kamu tidak ada kesetaraan dalam take and give, dalam hal memberi dan menerima, akhirnya ambiar seperti ini. Karena dia sadar mungkin dulu dia tidak ada kemampuan untuk memberi hal yang setara dengan apa yang telah kamu beri, seperti itu. Sehingga ya sekarang dia sadari ini hancur justru malah gitu ya, justru malah jadinya hancur seperti ini. Maka dari itu aku lihat di sini dia ingin memberikan timbal balik yang setara seperti apa yang pernah kamu lakukan gitu ya. Dia ingin ada kesetaraan dalam hubungan kalian perihal memberi dan menerima. Dan aku lihat nampaknya dia ini takut pada orang-orang atau orang lain akan bergosip tentang dia. Jadi mungkin dia ini dulu tuh punya kesan di mata orang-orang nih orang baik-baik atau orang terhormat atau orang yang punya jabatan yang bagus gitu ya. Sehingga dia ini paling takut kalau misalkan dia digosipin. Ya, ya namanya gosip ya biasanya juga membahas cerita-cerita yang menjelek-jelekan atau yang menyudutkan seperti itu. Nah, dia paling takut tuh, dia takut orang lain akan bergosip tentang dia. Ya, apalagi di sini
kamu udah tahu kalau misalkan dia itu orang yang, mengecewakan, orang yang menyakiti kamu di masa lalu, seperti itu. Sehingga dia aku lihat takut pokoknya, entah gosipnya tentang apa, pokoknya dia takut banget kalau dia itu digosipin, kayak gitu, ya. Karena gini, terutama ya, dia ngerasa kan, bahwa selama ini tuh dia selalu menunda-nunda dalam hal mengambil keputusan terhadap hubungan kalian, kayak gitu selama ini. Sehingga dia bisa jadi takut digosipin itu kamu akan menyebarkan atau orang-orang akan tahu kalau dia ini orang yang pelin-pelan, orang yang hanya memberikan, harapan palsu, seperti itu. Karena di sini, dia sadar dulu tuh dia selalu merasakan keraguan-raguan terhadap kamu dan dia tahu ketidakmampuan dia untuk mengambil keputusan, selama ini terhadap kamu itu justru malah menyakiti kamu. Nah ini ya, karena aku bilang tadi mungkin dia ini orang yang terpandang atau orang yang, dicap baik gitu ya, sehingga ketika dulu dia bersama dengan kamu masih ragu-ragu dan, ketika dia tidak juga mengambil keputusan untuk hubungan kalian dan akhirnya kamu, tersakiti oleh dia takut kalau misalkan orang-orang juga akan tahu kalau dia ini punya sifat yang seperti ini, ya, memberikan kamu harapan tapi, tidak bisa merealisasikan, jadi harapan palsu gitu doang, kayak gitu. Nah, dia takut digosipin dalam hal perihal itu, ya. Dan ya, dia sadar, dia tahu bahwa dia telah menyakiti kamu karena sering menunda-nunda atau bahkan tidak mengambil keputusan dalam hubungan kalian. Karena selama ini kalau aku lihat dia kan selalu menahan diri ya. Jadi sebenarnya kayak misalkan, sebenarnya dia suka sama kamu, tapi dia menahan diri untuk tidak menunjukkan bahwa dia itu suka sama kamu. Dia sebenarnya bucin sama kamu, tapi dia selalu menahan diri untuk tidak terlihat bucin di depan kamu gitu. Atau misalkan dia ingin, menjalin hubungan dengan kamu, tapi karena misalkan itu tadi ya, ada ketidakrestuan dari keluarga atau, yang lain gitu, sehingga dia menahan diri untuk, mengekspresikan, untuk menjalani, mengimplementasikan perasaan dia yang suka sama kamu itu. Intinya selama ini dia selalu menahan-nahan diri, gitu kan. Nah, jadi di sini inilah yang menjadi penyesalan bagi dia, karena selama ini dia tidak mengekspresikan atau tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap kamu selama ini. Dan ya dia sadari seharusnya dia mengungkapkan diri dia dengan baik atau apa ya, seharusnya dia mengekspresikan ya, mengekspresikan diri dia kepada kamu dengan lebih baik gitu, agar kamu tahu, oh kalau dia ini juga suka sama kamu, oh kalau dia ini juga bucin sama kamu, kayak gitu. Karena mungkin bisa jadi kamu juga kecewa karena kamu salah paham sama dia gitu, dia menganggap seperti itu. Dia berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan dia ya, dia rasa saat ini tuh kamu kayak, sulit gitu untuk bisa memaafkan dia atau dia lihat kayaknya nggak mudah atau bisa jadi ya dia masih gengsi ya, dia masih merasa malu, dia masih merasa bersalah sehingga dia gengsi gitu kalau misalkan mau sekarang-sekarang juga minta maaf sama kamu atau ketika dia datang takutnya nanti malah kena damprat sama kamu, bukannya dimaafin malah dimarahin kayak gitu misalkan ya. Sehingga di sini aku lihat, dia berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan dia dengan ikhlas, dengan legowo gitu. I want to tell you how I feel ya, dia ingin sekali memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Nah di sini ya mungkin, selama ini dia merasa bahwa kamu itu salah paham kalau dia ini nggak cinta sama kamu, padahal sebenarnya di sini dia ingin sekali menjelaskan bagaimana sih perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, kayak gitu. Jadi dia ngerasa kamu salah paham. So many things remind me of you, banyak hal yang mengingatkan dia padamu. Ya, jadi diam-diam di sana kelihatannya dia anteng-anteng aja, hidupnya kayak baik-baik saja gitu ya, kayak nggak mengharapkan kamu lagi, padahal tidak. Sebenarnya banyak hal yang tiba-tiba akhirnya mau mengingatkan dia sama kamu, kayak gitu. Tuh, I love you unconditionally. Ya, jadi kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu ya dia masih cinta sebenarnya gitu. We need to
let each other go. Cuman ya mungkin bagi dia nggak mudah ya. Dan dia lihat juga mungkin situasinya sudah seperti ini, kamunya juga sudah mungkin tidak bisa diajak kompromi, atau kamunya juga sudah cuek banget, kamunya mungkin sudah move on, atau ya gimana gitu ya. Sehingga ya menurut dia, kita berdua nampaknya butuh saling menghindar aja dulu, butuh untuk berpisah aja dulu satu sama lain, kayak gitu. Untuk mungkin ya menyembuhkan, untuk bisa ya menyembuhkan luka batin ya, atau untuk bisa stabil lagi secara emosional, mental, kayak gitu. Untuk ya untuk healing lah, kayak gitu ya. Jadi we need to let each other go. Jadi menurut dia saat ini mungkin belum saatnya bagi kalian untuk bersama, sehingga menurut dia kamu dan dia lebih baik kayaknya kita memang butuh untuk berpisah satu sama lain aja dulu gitu. I love myself for a little while. Tapi setelah berpisah dengan kamu, ya dia mencoba untuk melupakan kamu atau melepaskan kamu. Di sini aku lihat dia sempat merasa kehilangan arah untuk sementara waktu ya. Karena mungkin selama ini ketika ada kamu, semua mungkin diatur oleh kamu atau di-handle oleh kamu, dibantuin oleh kamu, didukung sama kamu. Sehingga mungkin dia selama ini tuh udah ngerasa nyaman, udah ngerasa terbiasa adanya kamu, melakukan segala sesuatu udah terbiasa karena adanya kamu gitu yang ngebantuin dia. Nah sekarang ketika kamu dia lepas, ketika kamu pergi, dia sempat kehilangan arah untuk sementara waktu. Dia kayak linglung, dia nggak tahu harus berbuat apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu itu ya. Aku lihat di sini. Jadi dia sempat kehilangan arah. Hidupnya seperti hampa, berantakan, hancur kayak gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 20, 29, 19, 31, 25, 5, 15, 13, 2, 8, 30, 14, 28, 23, 7, 1, 3, 21, 9, 18, dan 17. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juli, Oktober, September, Desember, Januari, Juni, dan Februari dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ular, sio kuda, sio kerbau, sio monyet, sio ayam, sio tikus, sio naga, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silahkan disituasikan saja. TCLOE, apa ini? M, RG, VZ, H, P, U, Q, F, X, S, D, I, Y, N, W, J, A. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.